Dan velodrome ini adalah satu-satunya yang masih layak digunakan di Pulau Sumatera. Halo Dunsana Info Sumbar, di mana saja Anda berada. Kali ini bersama kami, tim Info Sumbar dalam program Info Sumbar Batandang. Kemana kita sekarang? Kita ada di Velodrome Rimbo Data. Apa itu Velodrome Rimbo Data? Ini tempat adu cepat bersepeda. Ada yang pernah kemari? Rugi kalau tidak pernah kemari. Sekarang kita bongkar-bongkar isinya. Tempat balapan sepeda ini, tempat adu cepat bersepeda ini, tempatnya ada di Rimbo Data, Kecamatan Lubuk Kilangan, Kota Padang pastinya, tak jauh dari pabrik semen Padang. Yuk kita cek Info Sumbar Batandang lebih lanjut. Kita akan jumpa dengan sekum isi yang ngurus-ngurus ini nih, yang ngurus-ngurus velodrome. Apa itu velodrome, sejak kapan velodrome itu ada, siapa yang make, dan kita cek lebih lanjut. See you. Luar biasa. Alhamdulillah. Tambah sehat ya. Alhamdulillah sudah kesini. Dunsana, ini Bang Budi Azwar yang yang jadi pemilik, jadi pengelola, jadi pengawas yang pasti dengan hati. Karena ya Bang Budi hari ini sehari-hari itu sekum ya. Sekum isi Sumatera Barat, sebuah organisasi cabang olahraga sepeda, cabang prestasi yang pastinya diberi amanah untuk mengelola velodrome. Ya. Velodrome. Sehat Bang Budi? Alhamdulillah sehat. Salam olahraga. Jaya. Jaya, harus jaya. Bang Budi, ini tempat apa sih Bang? Ini tempat balap sepeda. Nama venue-nya Velodrome. Velodrome? Ya. Apa itu velodrome Bang? Velodrome. Velodrome itu venue balap sepeda yang kalau kita lihat itu modelnya adalah lingkaran agak lonjong. Di sisi kiri kanannya atau bench-nya itu ada miring. Jadi miring itu untuk karena tikungan. Jadi harus dimiringkan supaya pembalapnya nggak mental keluar gitu. Yeah. Jadi speednya bisa terjaga pas di kemiringan. Velodrome itu melombakan salah satu disiplin balap sepeda. Salah satu disiplin balap sepeda ya? Namanya adalah nomor track. Nomor track? Nomor track. Nomor track ini, yang saya tahu nih, kok gitu. Nomor track itu adalah nomor balap sepeda di mana semua itu menggunakan fixed gear. Jadi kalau Bang Camat punya sepeda, ada shifter buat pindahin gear kan, yang enteng. Ini enggak, dia cuma ada satu gear depan belakang. Jadi bisa speed gitu? Speed, ya. Oke, ini kalau secara fisik, yep. Bang Budi ya, ini dibangun tahun kapan, di masa apa, terus kenapa kita bisa dapat ini gitu loh? Tahun kapan nih? Ini terus secara lingkar nih berapa gitu? Ini dibangunnya tanggal 4 November kalau nggak salah tahun itu diresmikan. 90 diresmikan. Ya. Ya, ini sebenarnya salah satu penghargaan untuk Sumatera Barat waktu itu karena salah satu dari pembalap kita, kalau nggak salah Uni Nurhayati, itu meraih medali di SEA Games. Jadi zaman-zaman era itu tahun 80-an, 90 awal-awal itu balap sepeda Sumatera Barat itu cukup disegani lah di Indonesia. Dan kita dapat hadiah. Kita dapat hadiah. Yang bangun siapa? Pemerintah ya melalui PBIC tahun itu
menghadiahkan kita mungkin ya lahannya dari provinsi mungkin. Ya. Secara fisik bangunannya kalau nggak salah itu dari pemerintah pusat. Sejak Nur Hayati jalan di sini, sejak ada event, sejak ada penghargaan seperti itu, kira-kira Bang Budi tahu nggak secara fisik ini secara lingkar berapa, terus kemiringan berapa, terus secara terus bagaimana kondisinya kekinian gitu? Nah, velodrome kita ini, velodrome di Indonesia pada era itu, kalau nggak salah dibangun beberapa ya. Seingat saya itu ada Medan, Padang, Malang, Bandung, Cimahi ya, Bandung. Kalimantan Barat kalau nggak salah. Terus juga ada yang udah pertama kali itu di Semarang sama Rawamangun. Itu udah dari awal sudah ada. Berarti di momen itu ada 6 ya kalau nggak salah. Sekitar kalau nggak salah ada 6 velodrome yang dibangun pada era itu. Dan salah satunya Kecipratan Padang. Padang. Wah, berarti sebenarnya aset yang luar biasa ya, karena memang... iya. Kalau dilihat ya, pastilah PBIC itu membantu menghadiahkan atau pemerintah pusat menghadiahkan velodrome itu pasti ngelihat juga prestasi kita pada zaman itu. Pada zaman tahun 80-an sampai 90 itu Sumatera Barat itu punya pembalap-pembalap nasional yang cukup berjaya di zaman mereka. Ada Uda Indra Cahya, ada Uda Mulia Warman ya. Mulia Warman yes, ya, pelatihnya waktu itu Om Frans Tupang. Ya. Dulu juga ada yang di Pak Das Rizal yang di Payakumbuh. Itu juga ikut timnas, kalau nggak salah ikut Asian Games zaman dulu itu. Itu mereka cukup berjaya dan sukses di balap sepeda Indonesia. Nah, puncaknya adalah waktu Nur Hayati dapat medali, dibangunlah velodrome yang megah ini menurut saya, walaupun kondisinya seperti ini, tapi saya ngelihat ini adalah suatu berkah yang sangat luar biasa untuk Sumatera Barat. Kita punya velodrome, dan velodrome ini adalah satu-satunya yang masih layak digunakan di Pulau Sumatera. Sumatera? Ya. Sumatera cuma di Padang? Velodrome di Badata yang bisa layak digunakan. Berarti sebenarnya apa yang kita miliki ini apa namanya tuh sangat memungkinkan untuk pengembangan ya? Ya, ini potensial sekali untuk dikembangkan karena pada saat ini ya nomor-nomor trek itu kembali berjaya. Indonesia kembali berjaya di Asia Tenggara atau Asia, terutama nomor-nomor trek. Kemarin kan pembalap Indonesia itu timnas itu sudah berkali-kali mendapatkan medali di Asian Track yang ada di kemarin terakhir di Thailand juga dapat medali, di India juga pernah dapat medali. Jadi nomor trek ini adalah nomor-nomor yang perlombaannya banyak sekali. Ada beberapa kategori perlombaan di sini. Tempatnya memang hanya seperti ini, tapi nomornya banyak. Bisa 6-10 nomor ada di sini kategori perlombaannya. Apa-apa aja tuh? Pertama adalah nomor sprint. Sprint itu adu kecepatan ya, 2 lawan 2. Itu ada lagi nomornya 1K atau 1 km, 1 kilo time trial. Kalau kita lihat ini satu lingkaran kita punya berapa? 250 meter. 250 meter berarti 4 kali putar ya? 4 kali putaran. Ada nomor individual pursuit 3.000, individual pursuit 4.000, ada elimination race. Yes. Ada scratch, ada omnium lah, ada beberapa nomor lagi yang digabung nantinya namanya omnium. Terus kalau ini masih layak nggak kondisi seperti ini? Saya pikir masih layak ya, masih layak karena gini, ini sifatnya hanya kendala kita hanya dari sisi finishing pada lintasan saja, karena lintasannya udah mulai lapisan, kemarin kita cat ya, lapisannya terakhir ngecat itu 2016. 2016 dicat. Porprov Padang ya. 2016. Sekarang sudah 2022, 6 tahun nggak dicat. Ya. Nanti kita cerita soal cat dan mencet perbaikannya. Lanjut. Ya, terus juga mulai terkelupas juga karena ini sifatnya outdoor. Kalau outdoor itu butuh karakter perawatannya beda lagi dengan indoor. Perawatan yang outdoor itu mungkin lebih mudah, lebih gampang ya menurut saya ya. Jadi karena kita hanya merawat lintasannya saja supaya tidak berlumut. Ya itu aja sih sebenarnya. Kalau dari segi lintasan kehalusannya, jadi finishing aja pakai dicat yang finishing itu bisa lebih halus lagi.
Jadi sebenarnya hanya menjaga itu juga runi. Kayak kita punya rumah lah. Iya. Ya, di tembok rumah tiap tahun mau lebaran dicat kan ya. Iya. Perbaharui. Ini udah 6 kali lebaran, Bang. Ya, ini udah hampir 6 kali lebaran. Ya. Kira-kira kalau ini layak nggak? Kan kini orang kan lagi banyak nih komunitas-komunitas bersepeda. Bisa nggak mereka pakai seperti ini tempat ini? Sebenarnya bisa aja ya. Bisa aja karena pandemi kemarin. Jadi di data analisa persepedaan di dunia itu, Indonesia khususnya, itu penjualan sepeda pandemi itu naik 1000%. 1000%. Ya, nah, tapi layak nggak untuk ini? Nah, yang layak yang layak dipakai di balapan di sini adalah sepeda jenis fixed gear atau sepeda trek. Oh, nggak sembarang sepeda? Nggak sembarang sepeda. Nggak bisa sepedanya Bang Camat dipakai di sini. Sepeda MTB berat. Karena harus road bike 700C ya, bannya kecil. Terus dia nggak pakai rem. Jadi dia fixed gear itu, kalau dia kencang, dia mau pelan, dia naik ke atas tuh. Jadi ada tanjakan ke bench gitu, di corner itu naik ke atas, dia akan pelan. Jadi sepeda trek adalah sepeda yang nggak punya rem. Remnya itu nggak ada. Jadi jangan salah Dunsana Info Sumbar. Kalau mau bersepeda di sini nggak pakai rem. Ya, remnya hanya kita menahan pedalnya supaya nggak muter. Karena selagi banyak muter, itu pedal atau cranknya muter terus. Makanya dia harus melambat ke corner, ke atas, biar nanjak dia agak pelan. Ini kan nanjak, kenapa harus nanjak, Bang? Ada di sudut-sudut, tiap sudutnya. Ini lingkaran ya, oval ya. Jadi si pembalap itu kalau di tracknya lurus, di straight ini lurus, itu nggak ada masalah ya. Tapi kalau dia udah di pinggir belok, karena speednya bisa 50-60, gitu kebinekannya harus dijaga. 60? Ya. 60 ya? Ya. 60 speednya? Ya. Tuh kalau finishnya di sini, berhentinya di mana tuh? Berhentinya nggak berhenti, mereka finish sprint di sini ya, sprint. Mereka muter, terus pada saat di corner itu, di pojokan situ, dia naik ke atas untuk memperlambat sepedanya. Berarti perlu 1 putaran lagi untuk berhenti? 1 putaran minimal untuk berhenti. Berarti memang khusus ya, memang. Khusus. Artinya memang kalau ada publik atau komunitas ya perlu di coaching juga sedikit untuk menghadapi bermain di tempat seperti ini. Ya. Dan bisa sembarangan ya. Iya. Jadi contohnya kenapa nggak ada rem saat mereka rame ya, kalau nomor yang permainan ya itu rame ya. Kalau satu ngerem belakang itu nabrak belakang ya udah. Oh itu mental secara semua, teknikalnya ya. Dia nggak bisa ngerem. Kalau ngerem dia hanya mungkin memperlambat putaran kakinya aja. Tapi tetap akan muter sih gitu. Jadi tipis-tipis kan, kalau sepeda kan kalau ini ya jaraknya belakang tuh supaya belakang nggak dapat angin, kita tipis kan. Kalau ini mendadak ngerem gitu, ya udah ini nabrak. Kan bicara angin tadi, terus ini terbuka, ngaruh nggak anginnya? Pasti ngaruh. Pasti ngaruh gitu ya? Pasti ngaruh. Di Indonesia di mana yang paling keren velodrome sekarang? Kalau Indonesia, Jakarta ya, namanya aja Jakarta International Velodrome. Oh, yes. Itu udah kelas World Cup. Karena suatu velodrome itu kayak ini aja lah, kayak lapangan bola. Karena di indoor, dia ada kategori berapa lumens pencahayaannya, terangnya berapa di dalam itu. Ada AC juga? Oh pasti. Oh ini AC alam kan? Kita AC alam aja. Di situ AC. Itu AC buatan. AC beneran. kita AC alam aja. Siap. Jadi mungkin ya masing-masing velodrome itu punya karakter lah ya. Kita nggak mungkin bikin saya nggak bilang nggak mungkin, bisa aja. Tapi situasi kita outdoor begini, situasi kemiringan ini perlu kita kaji lagi kalau kita mau bikin perlombaan kelas internasional. Level internasional pikir-pikir ulang. Kalau level nasional bisa? Bisa. Oh bisa ya? Bisa. Apa event yang paling heboh kemana atau selain Porda? Event selain Porda di sini ya paling kita kerjasama dengan komunitas. Kemarin dulu pernah juga kita bikin teman-teman dari UNP bikin balapan di sini, disupport oleh kalau nggak salah boleh sebut ya dari PGN dulu bantu ya. Ada coach kita, Coach Idris waktu itu masih radarnya PGN. Nitip endorse deh. Iya, jadi dibantu lah, mereka bantu bikin hadiahnya apa, juga anak-anak mahasiswa UNP yang bantu kita bikin event di sini. Sementara selain itu kategorinya masih kita karena
sepeda fixed gear, yang sepeda yang khusus balapan ini sementara ini masih didominasi oleh atlet-atlet dari Pengcap. Atlet-atlet Pengcap. Berarti kita punya Pengcap rata-rata punya aset itu ya? Punya aset fix punya. Boleh tahu bocoran sepeda itu berapa duitnya? Variatif ya. Kalau yang murahnya sepeda fixed gear itu banyak. Asalkan sepeda kayak 1,5 juta, 2 juta ada ya. Sampai yang sepeda yang termahal itu, yang mahal-mahal itu mungkin ya wheel setnya saja komplit, depan belakang ada yang 80 juta. Baru wheel setnya saja, belum frame-nya. Nggak ngerti saya. Jadi macam-macam. Kalau harga atas tak terbatas lah. Yes. Teknologi. Tapi memang speknya memang harus khusus di sini ya. Ya harus. Tapi kalau masyarakat mau atau komunitas mau nge-track juga di sini. Nah itu sifatnya. Nah gini ya, ada sifat kita itu adalah kita juga melakukan pembinaan minat masyarakat ya, karena sebagian besar atlet, bibit-bibit atlet itu ada di masyarakat. Jadi komunitas itu juga silakan kalau mau coba velodrome, silakan. Tapi kita akan bantu sisi safety-nya seperti apa. Kita berikan edukasi sedikit. Silakan pakai ya nggak apa-apa. Intinya hanya untuk pembinaan, untuk menarik minat bakat masyarakat yang penggemar sepeda di sini, nggak ada masalah sih sebenarnya. Pak Budi, sekarang nih kan kita ada di trek Mereng nih. Kira-kira apa sih yang kita punya? Ini kan kita punya aset besar. Nah, apa yang kita punya dengan aset kita ini terkait dengan atlet nih? Kan kita ada coach ya, ada coach Idris. Hai coach. Halo. Sejauh mana dampaknya untuk pembinaan atlet? Untuk pembinaan pasti ada banyak sekali efeknya ya, banyak sekali manfaatnya di trek ini. Terutama untuk jangankan untuk perlombaan ya, untuk latihan aja ini dipakai buat latihan kok. Terutama yang sekarang ini yang sering latihan sini dari PPLP ya. Oh, dari PPLP ya? Ya, karena kita koordinasi, kita berkolaborasi dengan PPLP, terutama masa pandemi ini ya. PPLP punya sarana-prasarana, kita bantu teknis pelatihannya. Jadi ada coach dari kita yang diperbantukan ke PPLP untuk melatih anak-anak PPLP. Nah, PPLP ini, anak-anak ini adalah targetnya untuk PON 2024. PON 2024. Mereka masuk kategori usia yang disiapkan agar bisa ikut dan berprestasi di PON 2024. Berapa orang dan potensinya sejauh mana gitu? Dan ketika mencoba ini udah punya catatan waktu nggak? Nah, kita ada 5 orang. 5 orang ya? 5 orang putra semua. Sementara ini yang bisa di sama PPLP. Potensinya kemarin memang kalau di track ini nomor-nomor track ini belakangan ini memang masih agak jarang ya. Diperlombakan. Pandemi ini nama-nama track ini jarang sekali. Sekarang ini udah jarang dipertandingkan, jarang diadakan. Jarang dipertandingkan sejak pandemi. Oh, oke. Jadi kebanyakan adalah nomor-nomor road yang sekarang udah mulai bangkit lagi kan. Road race sekarang udah bangkit, tapi nama track. Tapi velodrome ini buat anak-anak PPLP itu dipakai buat latihan, istilahnya sirkuit training mereka. Mereka latihan interval di sini, mereka latihan endurance-nya di sini, berapa puluh lap nih bisa dilakukan di sini. Oh, okay. Mereka latihan sprint di sini bisa gitu. Jadi nggak harus mereka latihan hanya di jalan raya. Jadi dimanfaatkan juga buat latihan. Oke. Di sini. Ini bisa nggak cerita nih? Ini kenapa ada yang lurus, yang datar, mereng, terus ada cat-catnya gitu loh. Nah, kalau lintasannya miring itu karena kecepatan pembalapnya itu bisa sampai 50-60 sampai 70 di sini ya. Nah, sementara di lintasan ini dibagi ada garis-garisnya. Ya, ini garisnya apa fungsinya? Yang paling datar itu adalah safety zone-nya, itu musuhnya biru. Ya, semua biru, itu untuk safety di situ. Yes. Jadi terjadi permasalahan mereka di lintasan, mereka akan turun ke bawah. Terus ada lagi garis hitam. Garis hitam ini yang menentukan jarak sprint. Jadi lintasan ini 250 meter itu diukur dari panjangnya garis hitam dari start ke start ke finish. Ya, oke. Nah, ada lagi sini garis merah. Jadi antara garis merah dan garis hitam itu adalah jalur sprint. Oh, di sini mereka sprint nih? Nah, itu sprint. Jarak terbaiknya di situlah.
Oke. Oh, ini ketemu 250 meter di sini ya? Ya, dia ngikutin garis hitam kan. Jadi yang paling simpel di sini. Cuma kalau mereka udah naik ke atas, jaraknya udah lebih 250. Iya, akhirnya ya kalau memang ke atas emang harus nyalip gitu ya. Kalau tempat nyalip gitu ya. Kalau mau nyalip ya tentu dengan speed yang lebih gila kan gitu. Ya, harus ada effort untuk nyalip yang di depan. Yang di depan yang di dalam garis sprint. Ini dengan kondisi kayak gini seperti ini, Ya. kita punya aset yang luar biasa dengan kondisinya seperti ini. Apa harapan sekaligus tantangan untuk tempat ini, Bang Budi? Tantangan dulu kali ya. Kalau tantangannya di sini. Saya prosot nih, agak berdirinya susah. Berat badan. Gravitasi ya. Gravitasi. Sepeda nggak pakai gravitasi. Gitu. Jadi tantangannya di sini velodrome kita ini pertama kita bertarung dengan cuaca ya. Oh, tantangan cuaca ya. Cuaca. Karena apalagi kalau ada patus gitu ya. Kalau ada patus kabur kita. Kumpet di situ. Bahaya. Jadi cuaca hujan mulai dari gerimis pun ini udah licin. Oke, siap. Ya, itu dari sisi penggunaan. Dari sisi perawatannya juga butuh ya kayak tadi saya bilang ya, perlu perawatan cuaca. Jadi kayak tembok rumah lah sekian tahun dicat lagi, dirawat. Karena ini terpaan matahari, terpaan hujan, catnya terkikis, lumutnya tumbuh kan. Jadi ini effortnya. Ini cat apa lumut ini? Ini asli konkret campuran. Nah, sementara kalau tantangan lagi ke sisi lintasan secara keseluruhan itu terus terang kita nggak ada pagarnya ini. Oke, nggak ada pagar ya. Nggak ada pagar. Memang aset ini harus dijaga gitu kan gitu. Ya, pagarnya ada rel aja. Rel itu sebenarnya di situ buat dipakai buat pegangan atlet atau batas ini aja. Batas lintasan aja. Mana pagar di luar kita nggak ada. Jadi siapapun bisa masuk gitu loh. Jadi masyarakat bisa masuk. Bukannya kita menghalangi masyarakat, enggak. Silakan aja manfaatin juga kan kalau kita nggak latihan silakan. Tapi ya efek yang paling nggak baiknya adalah ini bisi-bisinya pada hilang dicopotin. Oh. Ya, jadi ya mungkin harapan kita kemarin itu tiap 2 tahun kita dapat biaya dari karena ada Porprov. Ya. Ya kita bisa benahin pelan-pelan gitu ya. Tapi ya kalau nggak ada kegiatan sama sekali ya biaya perawatannya yang dirawat juga hilang. Perawat hilang. Nah itu hewan masuk, kucing. Nah kalau kucing masuk sini kita lagi latihan, kucing masuk udah bubar kita nggak berani. Mental itu bang. Oh yes. Jadi risikonya kencang ya dari sini ya. Karena nomor track ini ada nomor sprint. Rata-rata nomor sprint, ada sprint. Kalau lihat atlet track ini tuh hanya kayak gede-gede. Oh ya, untuk sprint ya? Sprint. Yeah. Mas ototnya lebih. Paha saya besar tapi bukan untuk sprint gitu. Tapi untuk ini fun bike lah. Ya. Fun bike. Sabar. Ya tantangannya itu ya perawatannya ya itu tadi. Kalau terhadap cuaca, lingkungan ya kita minim sekali lingkungan ya karena pagarnya nggak ada. Semua bisa masuk, semua bisa manfaatin. Sampah juga banyak, kadang-kadang capek juga. Capek lah ngurus. Terus ada dari KONI juga diberbantukan ya, ada 1 orang yang petugas bersihan, ya capek gitu loh. Belum lagi 1 orang sebesar ini gitu ya? Ya, 1 orang sebesar ini sampah. Kalau misalnya udah hari Minggu, masyarakat, ya kita ngimbau juga masyarakat yang mau jalan pagi, lari pagi, silakan nggak apa-apa. Cuman ya kebersihannya tolong dijaga, karena ya ini barang mahal, ini aset yang luar biasa, sama-sama dijaga. Ya, dijaga. Yes. Karena orang mungkin ngelihat ini velodrome-nya biasa ya. Coba zaman sekarang ini kita bangun velodrome biayanya berapa coba? Ini kira-kira kalau zaman sekarang dibangun seperti ini berapa duit, Bang? Nggak tahu. 40 M? Nggak tahu. Lahan aja berapa ribu meter, ya. Terus bikinnya, desainnya, konsultannya, segala macam ya juga harus ada. Kemiringannya juga ya? Kemiringan juga dijaga. Teknisnya juga harus. Ini aja kalau nggak salah konsultan dari Jepang deh kalau nggak salah. Oh konsultannya dari Jepang ya? Jepang dulu. Bikin ini. Oh saya kira konsultannya dari Suriname kan? Nggak, Suriname mungkin lain lagi tuh. Lain lagi ceritanya ya? Lain lagi ceritanya. Jadi memang perlu spek-spek khusus yang memang pemahamannya juga dalam pemeliharaannya. Ya.
Oke, untuk mungkin tadi untuk masyarakat sudah, untuk pemerintah mungkin apa harapannya? Harapannya ya kita berharap ya mungkin melalui ini juga ya media podcastnya Infosumbar ya, kita berharap juga ini lebih mendapatkan perhatian lah dari pemerintah, dari stakeholder untuk merawat ini. Kalaupun nggak ya yang namanya aset gitu ya harus kita manfaatin maksimal aset, gitu ya. Ya harus dijaga, dimanfaatin secara maksimal karena dapatin ini tuh nggak gampang. Nggak gampang, di Indonesia aja cuma sekian, di Sumatera cuma kita. Iya. Kenapa cuma satu-satunya terus tidak dijaga dan tidak dirawat? Contohnya gini ya, satu venue itu kalau ada hadis Nabi itu, kalau itu pekerjaan yang sia-sia juga yang berarti. Iya. Tidak menjaga. Siap Ustadz. Jadi gini, satu venue ini hanya bisa digunakan untuk satu nomor disiplin balap sepeda, adalah nomor Sprint, track. nomor track, ya? Track, bayangkan. Venue sebesar ini, luasnya segede ini, biaya sebesar ini, cuma hanya bisa untuk nomor track. Bayangkan mahalnya venue ini gitu loh. Nggak mungkin zaman sekarang kita bikin venue, wah nggak mungkin banget. bikin gor mungkin bisa ya. Yang ada aja susah gitu ya. Ya istilahnya nggak, kalau kita bikin kolam renang atau bikin sport hall itu mungkin gampang. Badminton bisa, futsal bisa ya, apalagi bisa. Banyak nomor yang bisa diperlombakan. But this is one venue, one discipline. One disiplin. Ya. Gitu. Mungkin itu bincang-bincang kita. Yap. Bang Budi, Sekretaris ISI Sumatera Barat. Oh iya, ada coach juga tuh mungkin. Hai Coach, saya bareng sama Coach ini. Tadi nguping-nguping juga cerita kita. Ya. Jadi cerita kita sudah gali-gali banyak soal Infosumbar Batandang dapat kesempatan untuk mengorek-ngorek cerita soal apa itu velodrome, bagaimana pemanfaatannya, dan apa yang kita harapkan dari velodrome. Demikian dari kami. Kalau ada yang tidak pada tempatnya kami mohon maaf. Jumpa lagi nanti Infosumbar Batandang.